Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari LKS Intan Pariwara bab 3, yaitu tentang video statis. Nah, sebelumnya saya juga udah bahas soal-soal dari LKS Intan Pariwara, baik dari bab 1 maupun bab 2. Kemudian sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya. Kemudian jangan lupa like dan share ke teman-temannya, supaya kakak semakin semangat untuk update soal dari pembahasan LKS Intan Pariwara. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Pada pengaspalan sebuah jalan digunakan alat berat roller tandem yang bermassa 7,8 ton. Nah, ini berarti M-nya M untuk meratakan permukaan jalan aspal seperti gambar di samping. Nah, ini adalah alatnya. Apabila tekanan yang dikerjakan alat berat sebesar 250 kPa, berarti ini P-nya. Luas permukaan setiap roda yang menekan permukaan jalan aspal adalah, nah jadi ini adalah konsep dari tekanan, di mana tekanan itu adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Nah, untuk mencari luas penampang, berarti persamaan ini tinggal kita pindah ruaskan aja ya, berarti nanti jadinya A sama dengan F per P. A sama dengan F per P. Kemudian F di sini adalah gaya berat, di mana gaya berat itu adalah M dikali G. Nah, sehingga diperoleh A sama dengan M dikali G dibagi dengan P. Oke ya, langsung aja kita masukin angkanya. Masanya itu adalah 7,8 ton. Nah, 7,8 ton harus diubah ke kilogram. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan dikali 1000. Karena 1 ton itu adalah 1000 kg. Sehingga diperoleh 7.800 dikali G, nilainya adalah 10 dan dia merupakan ketetapan. Lalu untuk P-nya 250 kPa. Nah, kalau kilo berarti harus dikali dengan 1000. Berarti hasilnya adalah 250.000. Nah, ini tinggal dihitung aja ya, dapatnya adalah 0,312. Berarti jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Sebuah bejana berbentuk silinder memiliki luas penampang 80 cm persegi. Luas penampang berarti A ya. 3 jenis cairan yang tidak dapat dicampur dituangkan ke dalam bejana tersebut. Volume dan massa jenis masing-masing cairan tersebut sebagai berikut. Nah, ini ada cairan A, B, dan C. Kemudian untuk baris yang pertama ini menyatakan volume dalam liter, dan baris kedua menyatakan rho ya, atau massa jenis dalam satuan kilogram per meter kubik. Yang ditanyakan adalah berapakah tekanan hidrostatis pada dasar bejana. Nah, jadi gini, tekanan hidrostatis itu konsepnya adalah tekanan pada kedalaman tertentu ya, yang diukur dari permukaan zat cair. Jadi kalau kita gambarkan ini bejana, kemudian kita anggaplah yang paling dasar ini misalnya zat A, kemudian yang ini B, dan yang terakhir C ya. Berapakah tekanan di sini pada dasar bejananya? Nah, berapa tekanan hidrostatis di sini? Untuk menghitung berapa tekanan hidrostatis pada dasar bejana, maka kita harus menjumlahkan ya tekanan hidrostatis pada titik A, B, dan C. A, B, dan C. Sehingga nanti pH-nya, pH pada dasar bejana maksudnya itu adalah pH A, kemudian tambah pH B, tambah pH C. Nah, untuk lambangnya sendiri kita boleh buat P saja atau boleh buat pH. Oke ya. Nah, untuk persamaan dari tekanan hidrostatis itu adalah rho GH. Kemudian tinggal kita sesuaikan aja. Kalau dia punya si A berarti rho A GHA. Kalau rho B berarti rho B GHB. Nah, pertanyaannya adalah kenapa yang G itu tidak diberikan GB atau GA atau GC? Karena G itu merupakan konstanta dan ketetapan yang nilainya itu sama. Karena nilainya itu sama, maka kita nggak perlu menggunakan spesifikasi seperti GA, GB itu nggak perlu. Karena nilainya sama, semuanya sebesar 10 atau 9,8. Nah, tapi dalam hal ini kita gunakan 10. Oke ya, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita hitung untuk PA, PB, dan PC-nya.
Nah, di sini kita sudah punya data untuk massa jenis ya. Massa berjenisnya kita sudah tahu di sini. Tapi kita nggak tahu nih berapa nilai dari ketinggiannya. Nggak tahu kan berapa H-nya. Karena kita nggak tahu berapa ketinggiannya atau H-nya, berarti harus dicari tahu dulu ya, harus dihitung dulu. Caranya adalah dengan menggunakan persamaan H sama dengan V per A. Saya tulis ya, jadi volume itu adalah luas penampang dikali dengan tinggi, sehingga tinggi itu adalah volume dibagi dengan luas penampang. Nah, kalau dia HA berarti gunakan persamaan VA per AA. Jadi di sini saya nggak tulis lagi, saya langsung aja masukin angkanya. Jadi persamaannya ini ya adik-adik ya, langsung dicatat aja. Kemudian kita tinggal masukin aja untuk masing-masing nilainya. Yang pertama itu adalah V ya, VA berarti ini kan dia 0,4 liter. Nah, 0,4 liter maksudnya itu diubah ke meter kubik. Kemudian yang ini itu adalah luas penampangnya. Luas penampangnya yang ini tadi 80 cm persegi ya. Nah, kalau dia 80 cm persegi, itu kita bisa ubah menjadi meter persegi. Jadinya berarti 80 dikali 10 pangkat minus 4. Atau juga bisa ditulis menjadi 8 dikali 10 pangkat minus 3. Gitu ya. Jadi datanya dari sini nih. Dari luas penampang yang ini. Diubah ke meter persegi. Oke, paham ya? Terakhir tinggal dihitung aja. 4 dibagi 8 itu berarti 0,5. Kemudian yang ini dapatnya berarti 10 min 1 ya. Karena 10 pangkat min 4 dikurang min 3. Berarti 10 min 1. Nah, 0,5 dikali 10 min 1 berarti sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 2. Nah, kemudian dengan cara yang sama, adik-adik silakan kerjakan untuk yang HB dan HC. Jalannya ini ya. Ini HB, ini HC. Caranya persis sama seperti yang udah saya jelasin. Setelah kita dapat nilai HA, HB, dan HC-nya, tinggal masukin ke persamaan yang tadi. Kemudian tinggal dihitung ya. Hitung aja boleh pakai kalkulator. Kalau 10 pangkat minus 2 itu berarti dia dibagi sama 100. Kalau ini berarti dibagi 10.000 ya, dibagi bukan dikali. Yang ini berarti 1000 gitu. Kemudian udah dihitung dapatnya yang ini ya. Yang PA itu adalah 525. Kemudian yang ini 562,5 dan yang terakhir ini adalah 540. Dijumlahin dapatnya adalah 1627,5. Kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk yang nomor 3 silakan kerjakan sendiri ya, karena dia merupakan soal ini uraian, bukan hitungan. Jadi kita lanjut aja bahas nomor 4. Sebuah pipa U diisi dengan 3 zat cair yang berbeda seperti terlihat pada gambar di samping. Yang ditanyakan adalah berapa massa jenis dari zat cair yang B. Dan sorry ini soalnya nggak lengkap karena saya lupa tulis lanjutan gambarnya di sini. Kita langsung bahas aja ya. Jadi soal yang ini itu adalah soal dari bejana berhubungan. Dimana konsep dari bejana berhubungan itu adalah tekanan pada tabung yang di sebelah kiri di titik ini ya, itu dia akan sama dengan tekanan di sini. Jadi kalau dianggapkan ini titik 1, ini titik 2, maka tekanan pada titik 1 yang ini ya, itu akan sama dengan di titik ini, asalkan dia sejajar. Dan ini sorry ya gambarnya agak miring, harusnya dia lurus. Gitu. Kita langsung bahas aja. Nah, di sini kalau kita lihat di gambar, ini sorry ya gambarnya agak kurang jelas. Adik-adik bisa lihat di gambar LKS-nya ya. Jadi kalau kita lihat di LKS, itu dia ada bejana berhubungannya. Kemudian
Di sini ada zat cair C ya. Di sini C. Kemudian di sini ada garis putus-putus ya. Kemudian di sini ada B. Lalu di sini ke sini itu adalah A. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, kenapa datangnya adalah PA tambah PB tambah sama dengan PC maksudnya. Karena gini. Ini kan di ruas sebelah kiri atau di tabung bagian kiri ya, itu dia terdiri dari ZA dan ZB. Karena kita lihat patokannya dari garis yang putus-putus ini ya, dari garis yang ini. Nah, yang B itu dia ada di sini kan, sebesar 5 cm ketinggiannya. Nah, jadi oke, kita gambarin dia titik satunya di sini. Titik 1, kemudian di sini titik 2. Oke. Titik 2-nya di sini. Nah, P1 ya, atau P2 aja deh kita buat. P2 sama dengan P1. Nah, tekanan di titik 2 itu adalah tekanan akibat zat A yang ini dan zat B yang di bawah sini, yang dia tingginya 5 cm yang ini. Makanya jadinya PA tambah PB. Nah, sementara yang di bagian tabung sebelah kanan pada titik ini itu hanya terdapat PC. Oleh sebab itu persamaannya menjadi PA tambah PB tambah sama dengan PC maksudnya. Nah, kemudian masing-masing PA, PB, dan PC ini kita ganti atau kita substitusi dengan persamaan dari tekanan hidrostatis, yaitu Rho GH. Kemudian tinggal disesuaikan aja. Kalau dia PA berarti Rho A GHA dan seterusnya. Terakhir tinggal masukin aja angkanya. Nah, di sini Rho A besarnya adalah 720 kg per meter kubik. Sementara untuk satuan ketinggian itu dia dalam sentimeter. Nah, karena satuannya itu nggak sama, berarti harus kita samakan ke salah satunya. Dalam hal ini saya mengubah satuan yang massa jenisnya, yang 720 kg per meter kubik, kemudian massa jenis C-nya 0,83. Tapi kalau semisalnya adik-adik mau ganti satuan yang H-nya nggak masalah sih, sama aja ya. Kemudian setelah kita masukin, ya kita ubah, maksudnya kita masukin ke sini, dihitung aja, dapatnya berarti yang ini adalah 8,64, sementara yang ini adalah 14,94. Kemudian yang ini tinggal pindahin ruas ke kanan, jadinya berarti negatif 8,64. Nah, kemudian tinggal dikurangin aja, kemudian dibagi dengan 5. Dapatnya adalah 1,26. Tapi satuannya dalam gram per centimeter kubik. Nah, karena satuan Rho itu dia kilogram per meter kubik, berarti tinggal diubah. Caranya adalah dengan dikali 1000. 1,26 dikali 1000 dapatnya adalah 1260 kg per meter kubik.